We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ada banyak komponen untuk bisa memulai banyak upaya ya untuk meningkatkan usaha atau selling kita, tetapi ternyata ada satu hal yang seringkali dilupakan, yaitu copywriting ya. Orang menganggap kalau copywriting ini hanya untuk orang-orang yang jago nulis, ya, hanya untuk orang-orang yang berbasis di biro iklan begitu. Padahal semua kata-kata kita yang kita kirimkan ke klien, ya, yang kita tuliskan, itu adalah berbasis copywriting. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat untuk Anda semuanya ya. Walaupun ini sudah sampai di penghujung Oktober, tapi kayaknya masih ada harapan kok untuk kita ngejar sampai di bulan Desember. Saya sudah bersama-sama dengan Mr. James Gui yang akan mengajari kita pagi hari ini banyak hal tentang copywriting. Selamat pagi, Pak James. Selamat pagi, Ola, dan selamat pagi smart listeners. Kita jumpa lagi, Ola ya. Ini sudah sampai di ini kayaknya ya, di luar negeri nih kayaknya. Udah sampai di Singapura nih. Dari maunya. Singapura, ya. Maunya. Ya. Oke, nah pagi hari ini kan kita pengen belajar soal copywriting. Ada ternyata kaitannya antara kita bisa mendapatkan more orders ya, Yes. With awesome copywriting teknik ya kan. Nah kayak apa sih, kan banyak yang mengatakan, aduh ini kalau udah sama Pak James semuanya kayaknya Pak James bisa deh. Mulai dari public speaking-nya, ngomongnya, sampai tulisannya gitu kan. Itu benar-benar bisa, orang tuh bisa berdecak kagum gitu, awesome gitu kan. Nah, kita mau bahas ini untuk everybody ya, salesperson ya, marketing person, everybody yang akan jual produk lah apa dan sebagainya. Kenapa setiap orang itu penting belajar tentang copywriting, Pak? Nggak terbatas sama orang-orang yang ada di biro iklan aja. Betul, Ola. Setuju sekali ya. Setiap orang harus kurang lebih mengerti copywriting ya, bukan cuma orang sales aja. Karena kita semua, setiap orang kan berkomunikasi. Setiap orang berkomunikasi, jadi komunikasi kan ada dua bentuk ya. Satu bentuk lisan, verbal seperti ini. Satu lagi bentuk tulisan. Ya, kita tulis ya, kita tulis apa yang mau kita sampaikan. Mungkin zaman sekarang lebih banyak tulisnya di sosmed dan lebih banyak tulisnya di WhatsApp misalnya ya, dan kita sampaikan sesuatu, termasuk kita mau menawarkan sesuatu kepada customer kita. Nah, jadi cara penyampaiannya ada urutannya. Cara penyampaiannya ada urutannya, dan orang-orang yang mengerti urutannya ya, itu cara menulisnya itu akan lebih, satu, mencengkram perhatian si pembaca ya. Kedua, buat pembaca itu mau baca lanjutnya ya, lanjutnya continue to read. Dan ketiga, bisa buat si pembaca take action. Ya, karena mengingat sekarang setiap hari kita terima ribuan WhatsApp. Ya, setiap hari kita lihat dan browse ribuan posting-posting di Instagram dan Facebook dan sebagainya. Jadi kalau cara menulisnya tidak menarik perhatian kita dan tidak bisa mempertahankan perhatian kita, lihat sedikit aja udah next, udah skip ya. Jadi cara menulisnya itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman yang bisa mengerti copywriting, cara menulisnya pasti lebih atraktif daripada yang tidak mengerti copywriting. Oke. Ini sama kayak kita melihat kalau kita buka majalah ya Pak James, Yes. kan lembaran pertama, kedua, ketiga terus gitu kan dibuka. Biasanya kita akan berhenti di satu lembaran yang membuat kita tuh menarik gitu loh. Yes. Apaan sih gitu ya? Ini beneran nggak sih? Terus mulailah kita membaca ya, mendalami dan sebagainya. Kalau gitu kemampuan apa yang harus dimiliki kalau ingin punya copywriting teknik gitu?
Apa kosakatanya mesti banyak, ya kan? Apa dia harus yang banyak membaca begitu Pak James? Atau gimana gitu? Yang penting ya kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia rata-rata kosakatanya udah cukup bagus ya, oke. Yang penting kita mengerti strukturnya strukturnya ya. Okay. Cara menulisnya ada strukturnya ya. Dan ujung-ujung kita mau si pembaca take action, lakukan sesuatu. Entah take actionnya itu adalah pencet klik ke sini, atau take actionnya adalah WA kembali ke kita, atau take actionnya malah pesan 1-2 unit ya, apa yang kita tawarkan dan sebagainya. Take actionnya bisa jadi mendaftarkan diri ya, jadi ada take actionnya. Oke, jadi teman-teman agak supaya ujung-ujung si pembaca mau take action ada urutannya. Ya, dan hari ini kita akan bahas urutannya. Okay. Sebenarnya urutannya banyak sekali steps-nya, tapi karena waktu terbatas saya mempersingkatkan aja ya. Bagian pertama itu sudah wajib ada headline. Ada headline ya. Headline itu adalah kalau kita ya seperti tadi Ola bilang ya, kita baca majalah atau kita baca koran, itu kan ada tulisan besar-besarnya nih. Ya, tulisan besar-besar ya. Nah, tulisan besar-besar itulah yang akan menarik perhatian kita sehingga kita mau baca artikelnya kan. Ya, artikelnya kan tulisan kecil-kecil, tetapi pakai headline yang tulisan besar-besar itu untuk menarik perhatian kita. Nah, brosur juga ada seperti itu kan. Brosur kan ada headline besar-besar dulu, baru kita baca isi dari brosurnya. Ya, jadi sebenarnya copywriting itu olah tepat ya dari tulisan majalah, dari tulisan brosur, tulisan iklan ya. Cuma sekarang prinsip itu dipindahkan ke sosmed, prinsip itu dipindahkan ke tulisan di WhatsApp gitu. Ya, jadi poin pertama adalah headline. Headline ya, sampai di situ dulu Pak James. Yep. Tadi Pak James mengatakan yang paling penting itu kan adalah strukturnya, ada urut-urutannya yang benar seperti apa, sampai di ujungnya ada call to action atau take actionnya ini buat orang yang membaca tuh apa gitu. Oke, kita sambung nanti ya Smart Listener ya. Anda bisa share kepada kami kalau Anda sendiri ketika menuliskan pesan, entah itu kepada klien ya, mau ngajakin ketemuan, mau membuka pertemuan seperti apa, dari pengalaman Anda ada nggak yang Anda tuh sangat berkesan banget sampai ini perasaan tadi baru nulisnya begini doang kok, tapi kliennya udah mau ketemu ya, misalkan seperti itu. Silakan boleh share ya ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live loh di YouTube di channel Smart FM dan juga di Facebook di fanpage Radio Smart FM. Kami jadi sesaat, tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Smart Listener, buat Anda yang lagi pusing sama kripto dan saham karena nggak stabil dan nilainya turun terus, padahal perlu dana untuk kebutuhan keluarga, tenang, biar lebih aman dan minim resiko, Komunal Deposito BPR pilihan yang tepat. Komunal Deposito BPR platform fintech yang mempertemukan deposan dan BPR-BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank umum lainnya. Dan aman karena deposito maksimal 2 miliar sepenuhnya dijamin LPS. Prosesnya mudah, dapat diakses secara digital, anti ribet, minim resiko, bunga hingga 6%. Spesial promo buka rekening deposito selama Oktober
Oktober dapat cashback Rp111.10 untuk minimal deposito mulai dari Rp1.000.000. Gunakan kode SMART100 yang tersedia di platform. Cashback lebih besar Rp1.010.101 dengan kode SMART1010 yang tersedia di platform. Dengan minimal deposito Rp25 juta, Anda juga berkesempatan dapat Samsung Galaxy Flip 3 5G dengan membuka rekening dan gunakan salah satu kode tadi. Follow dan mention IG Komunal, komunal.id dan tag 3 orang teman biar tambah seru. Ayo langsung buka deposito di www.depositobpr.id. Komunal, tumbuh bersama komunitas. Kementerian Perdagangan kembali menggelar Trade Expo Indonesia Digital Interaktif tanggal 21 Oktober sampai 4 November dan Digital Showcase 21 Oktober sampai 20 Desember dengan tema Reviving Global Trade. Diikuti lebih dari 830 eksibitor dan bayar lebih dari 120 negara. Registrasi gratis dan akses cepat di www.tradeexpoindonesia.com. Manfaatkan kesempatan bertransaksi, negosiasi, dan bisnis networking di berbagai sektor, meliputi manufactured products, living comforts and amenities, food and beverage, digital lifestyle and services, fashion and beauty, medical and healthcare, renewable energy, dan halal products. Ikuti pula kegiatan Trade, Tourism Investment Forum, Business Forum, Business Matching, dan Business Counseling. Penyelenggara Kementerian Perdagangan, Pelaksana Debindo, Official Bank Partner, BNI, Strategic Partner, Indonesia Exim Bank. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Semangat pagi untuk Anda semuanya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung yang ada di Makassar dan juga Manado. Nantikan kami hadir di sana bersama dengan Pak James Gui ya. Kemudian Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, kemudian Pekanbaru dan juga Palembang, serta kami menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi. Pagi hari ini kami membahas Get More Orders with Awesome Copywriting Technique. Nah, ini ternyata berlaku bukan hanya untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia iklan, ya. Kita semuanya, bahkan para salesperson atau siapapun deh ya yang mungkin akan ketemu dengan calon investor ya kan, ketemu dengan calon pembeli dan sebagainya, kita perlu belajar yang namanya copywriting teknik. Gimana caranya pada akhirnya ujungnya mereka bisa take action ya. Pak James, kita sambung. Kalau tadi yang pertama adalah harus ada headline. Boleh Pak James jelaskan lebih dalam di headline ini do and don'ts-nya lah kira-kira seperti itu, terutama supaya orang pertama kali melihat headline itu matanya udah langsung apaan tuh gitu. Itu dia. Udah dapat tuh Ola, udah dapat ya. Tujuan dari headline-nya itu, headline adalah persis seperti itu. Apa tuh? Gimana caranya supaya dia mau baca lanjutannya? Oke ya, jadi teman-teman, tujuan dari headline bisa buat apa tuh? Wah, supaya dia mau baca lanjutannya, atau wah, masa sih sebagus gitu? Gimana caranya? Atau, wih, bagus ya, apa syaratnya? Gitu loh. Ya, supaya pokoknya tujuan dari headline adalah menarik perhatian si pembaca supaya dia mau baca selanjutnya. Oke, ya. Jadi kalau prinsip headline itu adalah teman-teman ya, 3 detik pertama ya, kalau dia nggak baca headline Anda, udah pasti dia tidak baca apa yang Anda tulis di dalam teks itu atau di dalam posting itu ya. Harus baca headline dulu, oke ya. Dan contoh-contoh dari headline macam-macam. Contoh-contoh dari headline itu bisa satu, menawarkan manfaat ya, menawarkan manfaat, dan manfaat itu bisa dalam bentuk manfaat ekonomis ya, manfaat berkaitan dengan uang. Oke, contoh dari manfaat berkaitan dengan uang ya Ola adalah seperti ini. Beli 1 dapat 2. Nah, itu kan, oh ya, beli 1 dapat 2, kok bisa? Nah, langsung dia mau baca selanjutnya ya. Gratis iPhone terbaru. Wah, itu juga bisa buat, gimana caranya supaya bisa dapat iPhone terbaru ya. Khusus bonus senilai 5,7 juta
khusus pembelian hari ini. Wah, gimana caranya gitu loh. Oke. Atau ya, gratis 1000 piring nasi goreng bayar pakai senyum manis. Nah, itu kan bikin orang penasaran. Ya, jadi tujuan dari headline adalah buat orang penasaran supaya dia mau baca lanjutannya. Ya, itu contoh ya Ola ya, manfaat ekonomis. Juga bisa manfaat psikologis. Ya. 3 jurus sederhana, 3 jurus ampuh kelihatan jauh lebih langsing. 3 jurus ampuh menurunkan 10 kilo dalam 3 hari, gitu loh. Ya, jadi buat orang, buat jurus-jurus ampuh gimana caranya sih? Ya, jadi prinsip dari headline adalah satu, sebisa mungkin tampilkan angka. 3 jurus ampuh, ya, 10 kiat sukses gitu, kasih angka ya, beli 1 dapat 2 kan ada angkanya, oke. Dan kedua adalah kasih jangka waktu ya, kasih jangka waktu. 3 jurus ampuh menurunkan 10 kilo dalam 15 hari. Nah, kan ada waktunya 15 hari, oke ya. Dapat bonus senilai 5,7 juta khusus pembelian hari ini. Nah, kan ada waktunya, oke. Dengan ada angka dan ada waktu, itu menciptakan sense of urgency sejak awal. Ya, oke. Nah, itulah entah Anda mau jual sesuatu atau Anda mau orang baca aja, atau Anda headline-nya adalah ancaman. Headline adalah ancaman, ya. Jangan mungkin ya, jangan beli handphone sebelum Anda baca tulisan ini. Nah, gitu kan, jadi waduh, kalau nggak baca beli handphone kayaknya keliru dah, ya. Jangan beli tiket keluar kota sebelum Anda mengerti 3 hal ini. Ancaman juga kan ya, oke, dan sebagainya, oke. 90% ya pebisnis akan miskin di hari tua. Kaget orang, oke. Baca selanjutnya, oke, penasaran, baca selanjutnya. Kita kan tampilkan ancaman sehingga orang takut dulu mau baca. Oke, jadi itu headline. Jadi bayangkan smart listeners, kalau Anda bisa tulis headline seperti itu, lebih besar kemungkinan orang akan baca tulisan Anda kan. Tapi kalau Anda tidak ada tahu headline, pasti di skip deh, pasti di skip. Ya. Iya, dari headline aja itu sudah benar-benar harus membuat orang tuh jadi nengok ya. Yang semula nggak lihat, ya dia kemudian melihat. Itu part yang pertama ya, harus ada headline. Kita menuju ke yang kedua, nanti kalau ada pertanyaan dari smart listener tentang bagian ini silahkan. Kami undang Anda boleh bergabung ke 0812 11 12 959. Kita masuk yang poin kedua. Apa nih Pak yang harus kita ketahui ya untuk bisa membuat atau teknik dari copywriting yang mumpuni begitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah penawaran kita. Yang kedua adalah penawaran kita, apa yang mau kita tawarkan kepada mereka, dan penawaran itu harus dituliskan dalam bentuk solusi terhadap headline-nya. Tadi headline kita sampaikan sesuatu, nah ini penjelasannya, oke? Dan solusinya juga ditulis sedemikian rupa sehingga yang dijelaskan bukan teknisnya, tapi yang dijelaskan adalah manfaat buat si pembaca. Sehingga dengan manfaat yang semakin dia baca, semakin banyak manfaat. Itu akan mengarahkan dia sedikit demi sedikit, langkah demi langkah untuk lebih ingin, lebih interested gitu, lebih desire apa yang kita tawarkan. Jadi solusi atau manfaat yang dijelaskan dari sisi manfaat ya, supaya dia, bagus ya, nah ini yang saya perlu nih, oh iya bagus ya, nah gitu ya, sambil baca jadi manfaat terus, oke. Sehingga yang waktu kita jelasin manfaat, otomatis tersirat adalah jika dia tidak take action, dia tidak akan dapat manfaat itu, alias dia rugi. Ya, jadi dengan menulis manfaatnya sekaligus ada psikologis. Kalau saya take action, saya akan dapat manfaat ini. Kalau saya tidak take action, saya nggak dapat loh manfaat ini. Jadi dia baca aja dia galau, galau untuk take action atau tidak gitu. Ya, jadi itu poin kedua, Ola. Baik. Harus ada solusi. Nah, ini kan kadang-kadang orang berpikirnya hanya dari sisi kita punya produk ya, Pak James ya. Yes. Tapi lupa bahwa sebenarnya kehadiran produk kita ini kan mau menyelesaikan sesuatu gitu ya, permasalahannya konsumen ya. Oke, kita menuju ke
ke yang ketiga, tetapi sebelum yang ketiga, Pak James, ada orang yang mengatakan gini, suka begitu tuh menawarkannya solusi bombastis, tapi itu ternyata hanya iming-iming. Nah, supaya tidak terjebak ya kepada solusi kosong gitu kan. Apa yang harus kita benar-benar highlight gitu kan, kita tunjukkan pada saat kita sampaikan di penawaran ini, Pak James. Karena kan semua orang akan mengatakan kecap nomor 1 gitu. Betul. Oke, jadi setelah kita sudah tawarkan solusi, ya oke. Kalau ada harga, Anda tampilkan harganya dulu. Oke, tunggu ya. Sebelum Anda tampilkan harga, Anda kasih dia lihat dulu ya problem, ya kerugian yang dia alami jika dia tidak pakai solusi itu. Oke, sehingga dia rasa, wah ini bisa bertahun-tahun ini bisa beratusan juta ini, ya masalahnya. Oke, dan Anda tawarkan harga Anda sehingga murah ya. Nah, jangan tampilkan harga dulu. Tampilkan dampak buruk, konsekuennya ya dari masalahnya. Sehingga kalau problemnya segitu besar, harga Anda dibandingkan dengan problem atau kerugiannya, harga kita akan kelihatan kecil. Karena ada pembandingan, ya. Tapi kalau Anda tidak ada pembandingan, tampilkan harga tunggal, pasti orang fokus ke wah ini mahal ini. Oke, atau wah ini mau minta diskon. Jadi sebelum tampilkan harga, lanjutkan dengan ciptakan the size of the problem dulu. Oke, ya, dan sebagainya. Oke, nah setelah harga, nah itu akan muncul ya bagus gitu dengan harga segini. Yang benar, betul kan ya? Yang benar. Jangan-jangan mana ada kecap nomor 2. Jangan-jangan omong kosong. Jangan-jangan over promise, gitu kan? Nah, masuklah ke poin yang ketiga, bukti. Bukti, oke? Bukti itu bisa dalam bentuk kesaksian, betul ya? Bukti itu bisa dalam bentuk survei, ya. Bukti itu bisa dalam bentuk tulisan dari pelanggan dan sebagainya. Ya, oke, bukti. Oke, ya. Nah, dari bukti itu menguatkan ternyata benar ya. Ternyata benar ya. Oke, ya. Oke, baik. Pak James, kita akan sambung ke poin yang ketiga. Tapi sabar sebentar nih, kita jeda sebentar ya. Yes. Kita kasih dulu kesempatan buat smart listener mencerna penjelasan yang Pak James tadi. Ini apa ya headline? Ini apa ya penawaran yang katanya solusi? Sambil Anda coba-coba gitu kan, produk Anda apa, Anda tuliskan headline-nya, ya, terus kemudian penawaran dalam bentuk solusinya seperti apa. Kalau ada kesempatan nanti punya Anda, kita coba akan analisa bersama-sama dengan Pak James Gui. Silakan smart listener, tetaplah bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Smart Listener, berita terkini, kasus virus corona COVID-19 di Indonesia mencapai 3.200.000 lebih. Mari semakin waspada dan pemerintah terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 baik di ruang terbuka dan tertutup. Dan saat ini, WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa lewat udara yang justru paling ditakutkan. Penularan lewat udara lebih cepat di ruang tertutup karena sirkulasi udara di ruang tertutup tidak baik sehingga virus COVID-19 tersebut hanya berdiam di ruangan. Bagaimana solusinya? Pemerintah menghimbau gunakan masker, jaga jarak, serta cuci tangan dan buat sirkulasi udara yang baik di ruangan tertutup. Ex-house fan
adalah pilihan tepat karena exhaust fan mengatur sirkulasi udara secara kontinu, mengalirkan udara dari dalam keluar dan sebaliknya, sehingga udara selalu baru. Informasi hubungi 021 563 8311. Toll free 0800 1333 535. Smart Listener KDK mengajak kita tetap berpikir positif dan lakukan protokol kesehatan. KDK, Solution to your ventilating system. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Small listeners, the real movie spot for movie mania. From east to west, from Hollywood to Bollywood, semua film-film dan series berkualitas terlengkap. Catch Play Plus kini hadir di MNC Vision, MNC Play, dan Playbox. Saksikan Snake Eyes G.I. Joe Origins, Wonder Woman 1984, A Quiet Place 2, Mortal Kombat, The Conjuring The Devil Made Me Do It, Bebas, FBI Most Wanted Season 2, dan masih banyak lagi film-film dan series lainnya. Hanya Rp35.000 untuk bisa menikmati semua film dan series melalui 3 perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, koleksi film terbaru setiap minggunya, dan bioskop streaming yang bisa dinikmati selama 24 jam setiap harinya. Promo terbatas khusus untuk pelanggan MNC Vision, MNC Play, dan juga Playbox. Info berlangganan hubungi WhatsApp interaktif MNC Vision dan juga MNC Play di 0899 15 00 686. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi terakhir. Terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui Facebook. Kami membahas mengenai Get More Orders with Awesome Copywriting Technique ya. Bukan sesi terakhir, mohon maaf. Kok kelihatannya udah sesi terakhir aja, kita masih panjang waktunya, masih setengah jam ke depan ya. Oke, Pak James, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Setelah tadi kita perhatikan headline, penawaran kita juga bentuk yang solusi. Yang keempat ini, apa yang ketiga ya Pak James, apa yang perlu diketahui oleh everybody gitu ya di dalam bicara tentang teknik bikin copywriting ya, silakan. Pertama tadi ya headline, kemudian solusi. Di dalam solusinya itu juga bahas dari segi potensial kerugian kan, potensi kerugian ya jika tidak pakai solusinya ya. Baru di dalam solusinya juga include harga kita. Ya, include harga kita. Oke, ya. Nah, itu kedua. Ketiga adalah kasih bukti ya supaya orang yang tadi ragu bisa tenang. Oke, setelah kasih bukti ya dia udah mau nih, kayaknya dia udah mau, tetapi dia ragu, benar nggak sih, maka di bagian keempat ya, ini singkat ya, dipersingkat ya, kasih satu penawaran yang sensasional. Oke. Jika pesan hari ini akan dapat hadiah ini senilai sekian
gitu loh. Oke ya. Sama seperti kalau kita nonton TV yang di acara jualan pel lantai lah, jualan kosmetik lah gitu kan, pasti ada kan jualan pisau lah dan sebagainya, jualan kasur lah. But wait, tunggu. Jika Anda pesan sekarang, jika Anda pesan dalam waktu 30 menit, Anda akan dapat bonus ini, bonus ini, bonus ini, bonus ini senilai sekian. Orang, wah, kalau nggak pesan sekarang, nggak dapat loh, rugi loh. Ya, jadi Anda harus kasih satu sensational offer. Yang bonus lah, bonus khusus untuk orang take action. Ya, jadi prinsip dari bonus itu adalah 2. Satu, bonus itu harus terkesan nilainya tinggi, tapi cost buat Anda kecil. Nilainya tinggi, cost buat Anda kecil, dan kedua harus dikasih batas waktu. Oke, hanya dapat bonus ini jika dia take action di bawah dalam waktu 30 menit sebelum tanggal 15 atau whatever gitu ya, atau hanya untuk 100 orang pertama gitu. Oke, ya. Jadi, contoh yang dari bonus yang sekarang paling populer adalah dikasih e-book. Ya, dikasih e-book ya. Nah, e-book ini isi 250 jurus, e-book ini isi 50 jurus gitu ya. Oke. Nah, e-book ini isi 75 kiat gitu ya. Nah, buat kita kan e-booknya praktis nggak ada cost karena dia tinggal download aja. Tapi isi dari e-book itu nilainya tinggi, manfaatnya banyak gitu. Oke, jadi itu adalah bonus ya. Dan setelah bonus, finally seperti tadi Ola bilang adalah call to action. Ya, harus jelaskan, segera klik ke sini ya, segera WA ke nomor ini ya, segera lakukan ini, segera lakukan itu, segera balas WA ini ya, segera ya WA ke nomor ini, segera klik ke sini, oke, dan sebagainya. Itu segera ya, call to action. Jadi itu adalah yang terakhir, Ola, call to action. Call to action ya. Nah, Pak James, kalau di bagian yang ketiga ya, yang soal sensational over, ada bonus tinggi dan sebagainya gitu. Bagaimana kita pernah membahaskan bahwa jangan buru-buru kita memberikan artinya bombastis, bonus apa segala macam ya, di sesi Pak James juga waktu itu, karena itu bisa menjadi senjata yang terakhir deh gitu. Nah, mungkin nggak sih kalau bukti atau sensational over ini nggak dalam bentuk tadi tuh misalkan bonus ya, atau kemudian potongan harga dan sebagainya, karena kalau iya di luar sana juga kan melakukan hal yang sama nih. Kalaupun iya, bagaimana kita bisa punya diferensiasi atau perbedaan dengan yang lain, Pak James? Oke, kalau kita tidak mau kasih kita tidak mau kasih potongan harga ya, kita bisa kasih value added ya. Khusus yang WA dalam 30 menit ini akan dapat konsultasi gratis. Ya, konsultasi senilai sekian ya. Khusus yang WA sekarang akan dapat ya fasilitas tambahan, akan dapat bonus tambahan sesi atau gimana gitu ya. Sehingga kembali tidak ada pemotongan harga tapi value-nya ditambah. Bisa juga, Ola. Oke, bisa juga ya. Yes. Baik. Kemudian yang call to action, apakah kemudian kalau yang call to action ya segera misalkan daftar, segera hubungi WhatsApp, segera ini dan itu gitu ya. Apakah dari yang keempat ini kalau ada satu misalkan yang miss, Pak James, nantinya pada saat artinya goalsnya itu nggak tercapai, kalau di keempat ini ya yang kita sudah bahas besarannya ya, ada yang miss, goalsnya nggak tercapai. Yes, setuju. Saya sendiri sudah praktekkan ya, Ola ya. Saya sendiri sudah praktekkan. Satu, kalau salah satu step itu miss, hasilnya itu bisa pengaruh sampai ke separuh. Atau bahkan bukan hanya step yang miss, stepnya sama tapi urutannya tertukar aja, hasilnya berbeda. Hasil berbeda, oke? Bukan cuma urutan tertukar ya, jenis headline yang diganti aja dampaknya berbeda. Ya, maka dari itu teman-teman ya, waktu Anda tulis copywriting, katakanlah Anda mau lakukan promo satu acara atau promo satu produk ya, 1 bulan ke depan ya, jangan selalu posting iklan yang sama, tulisan yang sama.
Oke, Anda utak-atik headline. Kali ini saya pakai headline ini, responsnya gimana? Kalau saya ganti, next posting, ganti headline-nya, dengan headline yang sudah diganti jadi begini, responsnya gimana? Coba 3-4 kali, ya dari sana Anda tahu, oh ternyata headline kayak gini loh, yang dapat respons paling bagus. Nah, kemudian juga seperti Ola bilang, ya, offernya. Ya, kalau saya pakai offer ini responsnya gimana? Kalau saya pakai penawaran ini responsnya gimana? Oh, ternyata orang lebih suka kalau dikasih hadiah daripada dikasih diskon. Oh, ternyata begitu. Dari sana Anda bisa mengerti profil dan keinginan dari target market Anda. Nah, supaya untuk promo berikutnya Anda sudah lebih tajam nih. Anda tahu headline kayak gini, makan hadiah-hadiah kayak gini yang mereka suka. Itu berikutnya respons akan lebih tinggi. Ya, artinya berarti kita harus menjadikannya sebagai sebuah laboratorium ya, Pak James ya. Karena kan untuk benar-benar sampai menemukan yang paling pas dengan konsumen kita kan nggak bisa tuh sekali kita trial gitu kan itu langsung menunjukkan hasil ya. Benar-benar memang harus terus melakukan uji coba. Kita ke YouTube, saya mau menyapa ada akun Dian Utari hadir di sana. Terima kasih bergabung. Kemudian ada akun Haryanto Gianto yang nanya nih Pak James ya. Kemampuan seseorang dalam copywriting apakah berkaitan dengan bakat yang dimiliki? Ini kayaknya saya nggak berbakat nih Pak James nulis-nulis begini nih, gimana sih gitu. Kayaknya mesti usaha keras banget gitu ya untuk membuat yang bagus, yang benar-benar ketangkap mata. Bagaimana tanggapan Pak James? Ya, untuk menulis itu kan menulis dan berbicara kan sedikit banyak ada bakatnya ya, sedikit banyak ada bakatnya. Namun untuk teman-teman yang kurang berbakat atau rasa kurang berbakat, ya berita baiknya adalah ada template-templatenya. Ya, jadi Anda tidak perlu mulai dari nol, ada kerangka-kerangkanya yang sudah ada contoh-contohnya, tinggal Anda kayaknya contoh ini cocok deh, contoh ini cocok dan ganti-ganti kata-katanya aja, oke ya. Nah, template itu bisa dapat dari mana? Saya akan ada workshop persis ini ya, powerful copywriting, oke ya. Dan ini kalau nggak salah bulan November ya, awal November kalau nggak salah ya, itu 4 jam. Saya ajarkan semua stepnya dan semua template dikasih kepada Anda. Harga investasinya berapa? Hanya 399.000 saja. Dengan 399.000 saya jelaskan kepada Anda 4 jam plus Anda dapat template. Oke ya, jadi ini sangat mempermudahkan Anda. Template dan segala steps. Baik, Pak James, kita akan ke WhatsApp ya. Ada yang bertanya juga, nanti kita akan bahas kalau promo berkaitan dengan sekolah ini ya. Copywriting, maksudnya bukan promo kali ya, copywriting untuk sekolah. Karena kayaknya kalau untuk kita, iya juga ya, sekolah ini apa gitu kan, kita copywritingnya mau mengatakan guru-gurunya the best, kurikulumnya the best, misalkan seperti itu, kita tanya nanti kepada Pak James ya. Sabar sebentar untuk Anda semuanya yang juga mungkin punya pertanyaan terkait copywriting untuk produk Anda, silahkan Anda boleh tanya ke 0812 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listeners, tambah wawasan Anda mengenai aktivitas haji dan umroh yang ternyata memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konferensi haji internasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH-RI, dan sekaligus sebagai rangkaian acara dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021 pada Rabu 27 Oktober 2021 mulai jam 8 pagi. Acara ini menghadirkan narasumber yang berkompeten, yaitu Dr. Muhammad Ali Chati sebagai Kepala Dana Investasi Properti Aukaf, Dr. Huriyah El Islami selaku anggota Dewan Eksekutif BPKH, Ahmad K. Permana selaku Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia, dan Bapak Inarno Jayadi selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dengan keynote speaker Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Untuk informasi dan pendaftaran bisa cek di Instagram @bpkhri atau registrasi di link bit.ly/isefbpkhd1 atau mengakses di channel YouTube BPKH-RI. Jangan sampai ketinggalan, selain mendapatkan ilmu baru, juga akan mendapatkan e-sertifikat.
BPKH hadir melayani umat. Smart Listener, buat Anda yang lagi pusing sama kripto dan saham karena nggak stabil dan nilainya turun terus, padahal perlu dana untuk kebutuhan keluarga, tenang, biar lebih aman dan minim resiko, Komunal Deposito BPR pilihan yang tepat. Komunal Deposito BPR platform fintech yang mempertemukan deposan dan BPR-BPR di seluruh Indonesia. Deposito BPR memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada deposito bank umum lainnya. Dan aman karena deposito maksimal 2 miliar sepenuhnya dijamin LPS. Prosesnya mudah, dapat diakses secara digital, anti ribet, minim resiko, bunga hingga 6%. Spesial promo buka rekening deposito selama Oktober, dapat cashback Rp110 untuk minimal deposito mulai dari Rp1.000.000. Gunakan kode SMART100 yang tersedia di platform. Cashback lebih besar Rp1.010.101 dengan kode SMART1010 yang tersedia di platform. Dengan minimal deposito Rp25 juta, Anda juga berkesempatan dapat Samsung Galaxy Flip 3 5G dengan membuka rekening dan gunakan salah satu kode tadi. Follow dan mention IG Komunal, komunal.id dan tag 3 orang teman biar tambah seru. Ayo langsung buka deposito di www.depositobpr.id. Komunal, tumbuh bersama komunitas. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam bergerak bersama pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung ya, get more orders ya with awesome copywriting teknik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan thank you banget, terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami melalui Facebook. Ini juga ada pertanyaan, nanti kita tanyakan kepada Pak James ya. Tapi kita ke Tangerang dulu, di sana ada Ibu Lili yang bertanya ya, bagaimana kalau seandainya nih Pak James ini berkaitan dengan sekolah, copywritingnya mesti gimana? Apakah ngasih tahu kurikulum ya, guru-gurunya gitu kan, dan sekolah kan juga ada berbagai tingkatan ya, mulai dari PAUD ya ke taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Secara umum gambarannya seperti apa Pak James? Oke, secara umum ada dua pendekatan ya. Satu pendekatan adalah apa yang mau ditonjolkan oleh sekolah kita ya. Jadi competitive advantage-nya apa? Kelebihannya apa? Apakah seperti Ola bilang ya, dari segi guru-gurunya yang berpengalaman, atau dari segi prestasi-prestasi muridnya yang selama ini, ya, atau dari segi fasilitas yang lengkap, atau fasilitas tertentu yang hanya ada di sekolah Anda dan tidak ada di sekolah lain, ya, atau mungkin sistem value sistemnya, nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa-siswa Anda yang mungkin tidak terlalu banyak diajarkan atau tidak terlalu difokuskan di sekolah-sekolah lain. Ya, itu jadi apa yang Anda tawarkan. Dari sisi lain, Anda juga bisa lihat dari sisi apa yang diinginkan oleh orang tua zaman sekarang. Oke, apa yang diinginkan oleh orang tua? Kekhawatiran orang tua apa? Ya, kekhawatiran orang tua apakah anaknya jadi malas? Kekhawatiran orang tua adalah apakah anaknya tidak disiplin? Kekhawatiran orang tua adalah apakah anaknya tidak mengerti cara-cara teknologi baru? Atau kekhawatiran orang tuanya, keinginan orang tua adalah anak-anaknya berwirausaha, ya? Atau apa?
Ya, jadi kekhawatiran orang tua itu Anda ngangkat, dan di sekolah Anda ada pelajaran-pelajaran tertentu sehingga kekhawatiran itu sudah terselesaikan gitu loh. Oke ya. Jadi masuk dari sisi mana tergantung ya. Dan sekali lagi Anda eksperimen. Ya. Misalnya ya. Para orang tua, apakah Anda khawatir anak Anda akan ketinggalan ya di masa era baru ini ya? Apakah ya Anda inginkan putra-putri Anda jadi seorang pemuda yang bertanggung jawab gitu kan ya? Nah, jadi ya, dan itu ya. Nah, kalau ya, baca selanjutnya. Jadi ya, ini menjawab keinginan atau kekhawatiran para orang tua gitu. Oke, pendekatannya dari situ ya. Yes. Kita ke Facebook, ada Mas Fabiano. Selamat pagi Pak James. Kalau kita dalam berjualan itu sebenarnya yang paling pas menentukan harganya dulu atau marketnya dulu sih gitu ya. Maksudnya misalkan saya di bidang jasa harganya 1 juta, saya tentukan harganya dulu atau kita mau tahu marketnya gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian mungkin nanti juga copywritingnya supaya tidak menimbulkan kesan kok mahal banget sih gitu dari customernya begitu. Silakan Pak James. Oke, ada 2 pendekatan sih. Satu adalah dari produk Anda harganya sekian ya kan, dan harganya udah harga mati ya, karena cost-nya udah tertentu, fix kan ya, cost-nya kurang lebih segini sehingga harganya sekian. Nah, dengan harga sekian kira-kira marketnya seperti apa? Oke ya, yang mampu bayar dengan harga sekian, atau sebaliknya juga bisa. Marketnya besar banget ya. Di tempat ini ada 8 tower ya, jadi marketnya besar banget. Kalau kita buka toko rumah makan atau kios jual makanan di sana, pasti udah ramai. Tetapi target market ini yang 8 tower, daya beli mereka 1 bungkus tidak bisa lebih dari Rp8.000 gitu ya. Nah, jadi dari sana Anda tentuin harga, karena marketnya daya belinya sudah segitu sih. Nah, jadi ada 2 pendekatan ya. Tergantung Anda mau dari mana. Oke. Dan kedua adalah ya dan tidak. Mau pasang harga dulu atau tidak pasang harga dulu. Kalau Anda pasang harga dulu ya, akan tersaring ya orang lihat, oh harga sekian ya, 15.000 ya. Oke. Yang akan hubungi Anda adalah jelas orang-orang yang mampu 15.000. Jadi sudah tersaring sampai dia lihat harga 15.000 pun dia hubungi Anda, berarti dari segi daya beli kan sudah tersaring. Sebaliknya kalau Anda tidak pasang harga dan orang kontak Anda dan begitu dia tahu 15.000, mahal ya, nggak jadi ya kan. Dengan demikian Anda capek sendiri. Maka di iklan saya semua saya tampilkan harga. Saya tampilkan harga supaya staf saya nggak capek-capek ya, terima pertanyaan tapi akhirnya nggak mampu bayar gitu. Nggak call to action ya. Berarti kalau dia mengatakan kok mahal banget ya, berarti bukan target market kita, kira-kira gitu ya. Antara lain ya. Nah, kadang-kadang kita suka takut tuh Pak James ya, suka nggak pede untuk menampilkan harga, atau kita tahu ya cost production, apakah itu jasa atau apapun gitu, kita suka nggak pede. Kalau dari pengalamannya Pak James, bagaimana membangun kepercayaan diri itu tadi? Apakah karena kita sadar, kita yakin dengan value atau kualitas produk atau jasa kita, atau bagaimana Pak James? Yes, setuju banget Ola. Kalau kita menjual produk kita dan kita tidak pede atas harganya, Anda nggak layak wakili produk Anda sih. Betul nggak? Iya. Anda nggak layak, berarti Anda nggak yakin loh barang ini layak seharga ini. Bayangin seorang sales Mercedes atau BMW nggak pede loh bahwa Mercy, gila ya sebuah Mercy itu harga sekian ya. Nggak pede jual, maunya jual Mercy dengan harga Suzuki. Lo nggak cocok deh jadi orang salesnya Mercy gitu kan ya. Memang di Mercy sudah harga sekian gitu loh. Oke ya. Nah, ada gila ya ada orang bayar harga sekian. Enggak, memang udah begitu. Oke ya. Ya, jadi memang dan misalnya Anda jual tas Louis Vuitton dan Anda gila ya ada orang beli tas mahal gini, menurut saya nggak layak loh. Tapi Anda jual tas Louis Vuitton, nggak bakalan bisa.
Jadi Anda harus mengerti, memang demikianlah. So you must be sold on your product and your price. Ini yang paling penting nih ya. Kita pede dan kita yakin dengan produk kita. Baru kemudian orang juga melihatnya dan merasakan kita works banget. Kita juga yakin dengan produk kita gitu. Bener juga yang Pak James bilang ya. Kalau kita nggak yakin, gimana orang bisa yakin gitu ya? Iya, sama seperti workshop saya kan yang akan datang bulan November copywriting ini tanggal 9 dan tanggal 10, 399.000. Saya yakin banget ini 399.000 murah banget. Kalau Anda nggak mau ikut, Anda yang rugi, bodoh amat. Kenapa? Template-nya sudah dapat, ajarannya sudah dapat, rumusnya sudah dapat, 399.000. Beli satu buku aja bisa jadi 150.000. Benar. Ya kan? Dan belum tentu langsung ngerti gitu ya. Iya. Baik, Pak James, kita sampai di penghujung. Apa yang ingin Pak James highlight ya ketika kita membuat copywriting ya kan? Kadang-kadang ya di awal barangkali sudah tergoda untuk bombastis dulu, tetapi tadi Pak James tekankan urut-urutannya mesti benar. Ketuker aja itu bisa punya dampak yang berbeda begitu. Silakan Pak James. Nah, kalau kita sudah mengerti copywriting ya Ola ya dan smart listeners, cara kita menulis bahkan cara kita berbicara aja secara instinktif sesuai dengan copywriting. Maka dari itu kan banyak orang bilang si Pak James kalau ngomong ya, dia ngomong aja menjual. Kenapa? Karena secara instinktif sudah pakai urutan copywriting. Ya, jadi smart listeners, kalau Anda mau belajar copywriting tanggal 9 dan 10 November, silakan ya Anda bisa DM ke saya di Instagram saya James Gui, atau silakan Anda catat WA ini ke rekan saya Ibu Happy 0813 1417 6735. 0813 1417 6735 ke Happy aja, atau DM ke saya di Instagram saya. Ya. Thank you. Baik. Pak James, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kita diingatkan mengenai copywriting teknik yang benar-benar membuat orang yang membaca tuh merasa wow, awesome gitu ya. Kita doakan supaya semua smart listener yang pagi hari ini sedang mendengarkan kami, Anda bisa mendapatkan insight, belajar terus, dan sukses untuk produk atau juga jasa yang sedang Anda perjuangkan. Sehat-sehat senantiasa ya. Kita akan ketemu lagi doakan dari sekarang. Saya Lanur Lija. Saya James Gui. Have a fantastic day. Pak James, terima kasih. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training.